Inter Milan kembali menunjukkan mental juara dalam perburuan gelar. Bertandang ke markas Udinese, Nerazzurri pulang dengan kemenangan tipis 1-0. Gol sematawayang laga ini tercipta pada menit ke-20 melalui Lautaro Martinez. Striker asal Argentina itu memaksimalkan umpan indah dari Pio Esposito, memastikan Inter unggul lebih dulu. Pada 30 menit awal pertandingan, Inter tampil sangat dominan dan nyaris tak terbendung di atas lapangan. Setelah fase awal yang agresif, Inter memilih menurunkan tempo permainan dan masuk ke mode pengelolaan laga. Udinese mencoba bangkit dengan berani mengambil inisiatif, namun peluang berbahaya mereka terbatas. Satu-satunya ancaman berarti datang dari sepakan Piotrowski yang masih mampu ditepis oleh kiper Jan Sommer. Di menit-menit akhir, Udinese meningkatkan tekanan dengan mengandalkan semangat juang tinggi. Situasi tersebut memaksa pelatih Christian Chivu mengubah pendekatan dengan menerapkan formasi 5-4-1 demi mengamankan keunggulan. Strategi bertahan itu terbukti efektif hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin dari Udine ini menjadi modal emas bagi Inter yang kembali menunjukkan kedewasaan dan efisiensi dalam laga-laga krusial. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, turut memberikan penjelasan dalam konferensi pers usai kemenangan tipis 1-0 atas Udinese di Blue Energy Stadium. Chivu menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari proses panjang yang sudah dimulai sejak pramusim. Kami memulai pekerjaan ini sejak musim panas dan terus melakukannya dengan kesadaran bahwa tidak pernah mudah. Kami harus selalu menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri dalam keseharian. Kami bekerja untuk itu dan perlahan menjadi lebih matang. Sebuah pertandingan memberi banyak hal dan semuanya harus diterima, ujar Chivu. Saat ditanya mengenai makna tanggung jawab dalam tim, Chivu menekankan peran semua elemen skuad. Yang pertama tentu tanggung jawab saya sebagai pelatih. Setiap orang harus menjalankan perannya, ada tanggung jawab individu dan semuanya harus siap mengabdi untuk tim. Ini berlaku untuk seluruh pemain, termasuk yang masuk sebagai pengganti. Sebuah tim harus menato nilai kerja dan musim yang dijalani, tanpa tanggung jawab tidak mungkin melangkah jauh, tegasnya. Chivu juga menanggapi perbedaan kemenangan 1-0 atas Udinese dibanding laga serupa melawan Lecce, serta kejutan atas susunan pemain yang diturunkannya menjelang laga kontra Arsenal. Dari luar, sebuah pertandingan sering dianggap remeh. Saya tidak punya waktu untuk meremehkan apapun. Kami menghadapi tim yang kuat dan terlatih dengan baik. Pilihan hari ini dibuat berdasarkan lawan, tanpa memikirkan pertandingan lain atau melakukan perhitungan. Jika mulai menghitung, Anda berisiko salah hitung, jelasnya. Terkait keputusan menempatkan Nicolo Barella untuk menjaga Solet, Chivu menilai fleksibilitas menjadi kunci. Kami tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang akan ditawarkan lawan. Banyak tim mengubah identitasnya. Kami berusaha memahami momen tanpa kehilangan identitas kami sendiri. Tim ini sudah berkembang dan mampu membaca situasi tertentu. Dari bangku cadangan, kami berusaha membantu semaksimal mungkin. Barella berlari sangat banyak, tampil sangat baik, dia senang berada di tim ini dan ingin menutup musim dengan tetap kompetitif, ungkap Chivu. Chivu juga mengakui Inter sedikit kesulitan setelah Pio Esposito ditarik keluar. Pio dengan permainan membelakangi gawang memberi kami satu solusi tambahan. Boni sudah melakukan yang terbaik. Kami sedikit terlalu bermain cantik, tapi selain menit-menit akhir, kami tampil cukup baik. Hal-hal indah dilakukan ketika memungkinkan, selebihnya harus konkret. Tidak mudah mempertahankan clean sheet, tapi kami berhasil melakukannya karena semua pemain memberikan segalanya, pungkas Chivu. Kemenangan tipis 1-0 yang diraih Inter Milan di markas Udinese turut menghadirkan kepuasan bagi Jan Bisek. Usai peluit akhir laga di Blue Energy Stadium, bek asal Jerman itu hadir di ruang konferensi pers untuk menganalisis keberhasilan Nerazzurri membawa pulang 3 poin penting. Menurut Bisek, Inter kini semakin matang dalam mengelola menit-menit akhir pertandingan. Di Serie A tidak ada laga yang mudah. Pelatih selalu mengatakan kepada kami bahwa kami harus tetap fokus selama 95 menit dan belajar mengelola pertandingan, termasuk saat harus menderita. Saya rasa kami melakukannya dengan baik dan semua pemain bekerja sangat keras, ujar Bisek.
Bisek juga menyinggung soal performa pribadinya yang kembali mendapat kepercayaan sebagai starter dalam beberapa laga terakhir. Ia mengakui paruh pertama musim tidak berjalan sesuai harapan. Di laga putaran pertama tidak berjalan seperti yang saya inginkan, tapi itu bisa terjadi. Saat itu saya baru pulih dari cedera dan belum 100%. Sekarang saya terus bekerja dan belajar. Saya pikir saya bisa membantu tim, jelasnya. Selain itu, Bisek mengungkapkan kenyamanannya bermain bersama Luis Henrique. Menurutnya, chemistry di antara keduanya terus berkembang seiring waktu. Semuanya jadi lebih mudah ketika Anda sering bermain dengan rekan yang sama. Sekarang saya lebih memahami cara bermainnya dan bagaimana dia menginginkan bola. Kami sedang tampil baik, masih bisa berkembang di fase bertahan dan menyerang. Tapi saya rasa kami berada di jalur yang benar, pungkas Bisek. Jan Bisek menjadi pemain pertama Inter Milan yang berbicara kepada DAZN usai kemenangan tipis atas Udinese. Bek asal Jerman itu menegaskan bahwa hasil positif tersebut lahir dari kesiapan tim baik secara fisik maupun mental. Di Serie A tidak ada pertandingan yang mudah. Kami tahu laga ini akan sulit, tapi kondisi kami sedang bagus, termasuk secara mental. Pertandingan seperti ini wajib dimenangkan. Hari ini kami menang dengan baik meski harus menderita, ujar Bisek. Kami tetap fokus. Bisek juga menanggapi pujian dari Alexander Kolarov terkait pergerakannya pada momen gol Inter. Saya tidak mendengarnya, tapi nanti akan saya ucapkan terima kasih. Saya selalu berusaha memberi sesuatu untuk tim saat ikut membantu serangan. Hari ini berjalan baik dan saya senang, katanya. Menurut Bisek, kekuatan utama Inter saat ini juga terletak pada lini belakang yang solid. Ia menilai kedalaman skuad membuat siapapun yang dimainkan mampu tampil maksimal. Kami punya banyak bek kuat, bukan soal siapa yang bermain, karena semua punya kualitas. Yang penting semua siap, termasuk yang tidak turun sejak awal. Semua bekerja dengan baik dan kami senang dengan clean sheet ini, jelasnya. Saat ditanya soal kemungkinan bermain di depan lini pertahanan, Bisek menjawab dengan nada bercanda. Iya, mungkin sebagai trequartista, ujarnya sambil tersenyum. Ia juga menanggapi penilaian terkait kemampuannya menggunakan kedua kaki. Hari ini kaki kiri belum maksimal, semoga di pertandingan berikutnya bisa lebih baik, tutup Bisek. Federico Di Marco bersama Lautaro Martinez tampil di hadapan mikrofon DAZN untuk mengomentari kemenangan tipis 1-0 Inter Milan atas Udinese. Bek sayap kiri Nerazzurri itu menegaskan bahwa laga tandang tersebut sudah diprediksi akan berjalan sangat sulit. Kami tahu ini adalah laga tandang yang sangat berat. Di babak pertama, kami menciptakan banyak peluang, tapi kurang maksimal dalam penyelesaian akhir, ujar Di Marco. Namun, di babak kedua kami tampil sebagai sebuah tim, banyak menderita, dan akhirnya membawa pulang kemenangan yang sangat pantas. Di Marco juga menanggapi peluangnya mencetak gol spektakuler yang belum terwujud dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, situasi tidak mudah untuk dieksekusi dengan sempurna. Tidak gampang saya menerima bola terlalu tinggi. Yang terpenting adalah kemenangan. Kami harus terus seperti ini, karena kami sedang melakukan pekerjaan yang bagus, katanya. Pemain timnas Italia itu optimistis Inter akan meraih banyak hal positif ke depan jika terus mengikuti arahan pelatih. Kami akan mendapatkan kepuasan tersendiri jika mendengarkan dan menjalankan saran dari pelatih, tutup Di Marco. Lautaro Martinez kembali menjadi sosok penentu bagi Inter Milan. Berkat gol yang memastikan kemenangan 1-0 atas Udinese, penyerang asal Argentina itu dinobatkan sebagai Panini Player of the Match dalam laga yang digelar di Blue Energy Stadium. Usai pertandingan, Lautaro hadir di hadapan mikrofon DAZN untuk mengomentari kemenangan penting yang diraih Nerazzurri. Ia menegaskan bahwa meraih 3 poin di kandang Udinese bukanlah perkara mudah. Sangat penting, kami tahu betul arti bermain di stadion ini melawan tim yang fisik dan sangat mengandalkan bola kedua, ujar Lautaro. Kami menunjukkan kualitas dan berhasil mencetak gol di momen yang tepat. Kapten Inter itu juga memberikan apresiasi khusus kepada Pio Esposito yang berperan dalam proses terciptanya gol kemenangan. Menurut Lautaro, kontribusi pemain muda tersebut sangat berarti bagi tim.
Pio itu penting. Dia adalah pemain yang selalu siap membantu tim. Saya senang dengan pekerjaannya, begitu juga dengan NJ dan Marcus. Kami semua sedang melakukan pekerjaan yang sangat baik berkat pelatih dan stafnya, jelas Lautaro. Kemenangan ini kembali menegaskan peran krusial Lautaro Martinez sebagai ujung tombak Inter, sekaligus menjaga laju positif Nerazzurri dalam persaingan papan atas Serie A. Inter Milan kembali membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu harus diraih dengan skor besar. Kemenangan tipis namun krusial atas Udinese menjadi bukti efektivitas Nerazzurri dalam memaksimalkan peluang dan bertahan saat dibutuhkan. Hal itu ditegaskan pelatih Inter Christian Cifu dalam wawancaranya bersama DAZN usai pertandingan. Kami tidak perlu selalu mencetak banyak gol untuk menang. Yang penting adalah memaksimalkan peluang, memukul di momen yang tepat, dan jika perlu mengertakkan gigi, ujar Cifu mengawali komentarnya terkait kemenangan penting tersebut. Cifu juga menyoroti kerjasama di lini depan, khususnya duet Lautaro Martinez dengan Pio Esposito yang memberi dimensi vertikal lebih kuat. Saya punya 4 penyerang yang bekerja dengan sangat baik. Mereka saling melengkapi dan selalu mengutamakan kepentingan tim. Dalam keseharian mereka bekerja dengan tenang dan semuanya melakukan pekerjaan luar biasa, jelasnya. Pelatih asal Rumania itu menilai perkembangan Inter dalam beberapa laga terakhir sangat signifikan, terutama dari sisi pertahanan. Melawan Parma, Lecce, dan Udinese, kami memainkan pertandingan-pertandingan besar dan menemukan soliditas defensif yang patut dibanggakan dibandingkan fase awal musim, katanya. Ia juga menjelaskan peran baru Akanji yang kerap berfungsi layaknya gelandang bertahan tambahan. Ini solusi ekstra, terutama saat kami harus bertahan dari bola-bola panjang. Kami tetap menjaga fisik di sekitar kotak penalti. Menurut Cifu, peningkatan fase bertahan terjadi berkat kerja kolektif seluruh tim. Mulai dari pressing tinggi, blok menengah hingga bertahan rendah, semua menunjukkan perhatian dan tanggung jawab besar. Ada keinginan kuat untuk melanjutkan proyek ini dan tetap kompetitif sepanjang musim, tegasnya. Saat ditanya soal pengalamannya sebagai pemain yang kerap melindungi lini belakang, Cifu menjawab dengan nada bercanda. Saya juga pernah bermain sebagai playmaker, hampir semuanya. Sayangnya saya tidak punya postur seperti Akanji. Saya mungkin lebih berkualitas, tapi 5 menit terakhir yang penting itu kerja keras, ujarnya. Cifu turut menanggapi candaan Jan Bisek yang ingin bermain sebagai trequartista. Dia mulai memahami perannya dan bertahan dengan lebih baik menurut saya, ucapnya singkat. Terakhir, Cifu mengungkapkan kepuasannya terhadap respons tim atas ide permainan yang ia terapkan bersama staf pelatih. Apa yang terlihat di lapangan adalah bukti dari kemauan dan penerimaan para pemain. Tidak mudah mengubah kebiasaan, tapi mereka menunjukkan keinginan luar biasa. Meski banyak persiapan dilakukan lewat video karena keterbatasan waktu, semangat mereka luar biasa. Saya memuji semuanya karena mereka benar-benar berkomitmen menjalankan ide kami dan melanjutkan musim ini dengan baik, pungkas Cifu. Jurnalis Filippo Tramontana memberikan analisisnya terkait kemenangan tipis 1-0 Inter Milan atas Udinese dalam video editorial rutin untuk FC Internews. Menurutnya, hasil positif tersebut sangat berharga mengingat kondisi tim yang tengah berada dalam periode jadwal padat. Saya tidak terlalu optimistis, bukan karena kurang percaya, tapi karena periode yang berat. Bermain setiap 3 hari sekali, bahkan melawan Lecce kami juga kesulitan, ujar Tramontana. Ia mengaku sejak awal sudah memperkirakan laga di Udine akan berjalan rumit dan penuh tekanan. Tramontana menilai jika melihat skor akhir, Inter memang tampak menderita karena pertandingan berlangsung ketat hingga menit terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa secara permainan, Nerazzurri justru menunjukkan kontrol yang baik. Kalau melihat hasil akhirnya, memang kami menderita karena laga tetap terbuka sampai akhir. Tapi sebenarnya, Inter mengelola pertandingan dengan sangat baik dan mampu mengontrol jalannya laga, jelasnya. 3 poin yang diraih di Udine pun dinilai memiliki bobot yang sangat besar. Ini adalah 3 poin yang sangat penting di Udine, pungkas Tramontana.